selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini. Kami percaya kasih anugerah Tuhan menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Bapa, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami datang di tempat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Karena Engkau telah mengasihi setiap kami Bapa. Berkati ibadah sore hari dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini dan yang melihat di rumah acara ini Tuhan. Kami percaya Bapa, lawatan-Mu, curahan-Mu menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap puji Tuhan katakan sama-sama. Amin, haleluya, haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita percaya kita akan jalan bersama Tuhan dari kemuliaan-kemuliaan. Karena itu saudara jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya
kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa sampai detik ini. Kasih-Mu setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Bersama-Mu kami dapat melewati semuanya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau ada Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, Kami terus percaya Tuhan. ku lewati Bersama Engkau kami dapat melewati semua semua. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu menyertai setiap kami. perkenanan
ada damai sejahtera, ada sukacita Bapa. teguhkan Kekuatan, terima kasih Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. segenap hati katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, Ini pengakuan iman setiap kami Tuhan. ku Kami harus lewati percaya penyertaan-Mu semua pada setiap kami. perkenananmu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sembah Dia, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah luar biasa, anugerah-Mu melimpah. Terima kasih Yesus, Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau selalu ada bersama kami. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, angkat pujian buat Tuhan. Buka hati saudara, angkat suaramu, sembah Dia. Kami akan syukur bagi-Mu Tuhan, kami sembah. Haleluya. Tiara lapa si tiara lapa lapa tiara lapa. Tiara lapa 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 lapa. Tiara lapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Tiara lapa si tiara lapa. Tiara lapa si tiara lapa 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 tiara lapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama kami. Setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas kami, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Kalau kami memang hidup, kami hidup untuk Engkau Tuhan. Kami hanya ingin menyembah-Mu. Kami hanya ingin memandang-Mu Yesus. Haleluya. Yara lapa 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 sikiara takayara lasa.
Yara lapa siki yara taka yara lapa 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 yara lasi. Haleluya Yesus. Haleluya. Yara lapa siki yara taka. Kalau ku hidup, Kami hidup hanya bagi Engkau Tuhan. hidup bagi Hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. tetap Yang telah siki yara taka. dunia Percaya Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kasih-Mu dari setiap kami Tuhan. dari kasih-Mu. Haleluya. Selamanya kami terus menyembah-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Kami mau hidup hanya Engkau Tuhan. Inilah pengakuan setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami hanya ingin menyembah. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. kalau ku hidup, Kalau ku hidup, kami hanya hidup untuk Engkau Tuhan. hidup bagi Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau menyembah-Mu tetap Yesus. menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Kami ku hidup bagi mata kami hanya mau memandang-Mu. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Haleluya, silakan duduk saudara. Kita mengenal firman Tuhan yang dihadiri oleh Bapak Lukas dari Blora. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, bahwa tangan-Mu tidak pernah terlepas Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Kami bersyukur Engkau baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Malam hari ini biarlah Tuhan kami mengizinkan Engkau berbicara dalam setiap hati kami, dan biarlah semua firman-Mu ini yang akan merubah kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pemain musik tim Present Worship yang sudah melayani kita malam hari ini. Ya, Saudara,
malam hari ini mungkin agak sedikit spesial karena saya melayani gereja yang ada di Pati, tapi saya ada di rumah, saudara ya, ada di Blora ya. Kita sedang uji coba hari ini, trial untuk sebuah teknologi yang memang Tuhan izinkan dan memang supaya gereja juga nggak ketinggalan, saudara ya. Sebab di bulan-bulan ke depan kita akan bisa memanggil hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan dari luar kota, dari luar pulau, bahkan mungkin dari luar negeri bisa melayani kita, saudara ya, tanpa harus hadir secara fisik ya. Dan biarlah malam hari ini mari kita semua mendengar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Saya bisa melihat saudara ini, saudara. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, malam hari ini saya akan bagikan tentang tahun pemulihan dan tahun kelimpahan, saudara. Ya, tahun pemulihan dan tahun kelimpahan. Ya, mungkin saudara bertanya, Pak, apa firman Tuhan nggak terlalu aneh gitu ya? Sebab hari ini kalau kita dengar dunia sedang mengalami resesi, ya, dunia bisnis mengalami resesi, dunia pariwisata mengalami resesi, dan seluruh negara juga mengalami resesi. Nggak ada yang nggak resesi hari ini. Saya mau katakan ada yang tidak mengalami resesi, saudara. Siapa? Yaitu anak Tuhan, gereja Tuhan, ya, orang yang disertai Tuhan, orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, tidak akan mengalami resesi, tapi justru akan mengalami resepsi. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Sebab kenapa? Karena Tuhan bicara di awal tahun ya kepada saya, dan Tuhan suruh sampaikan kepada umatku yang terlebih ada di Pati, bahwa tahun ini adalah seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan di padang gurun. Padang gurun itu panas, kering, nggak ada apa-apanya, saudara ya. Berbahaya pada waktu malam, dinginnya luar biasa, saudara. Tapi saudara lihat, 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Mereka tidak pernah mengalami kelaparan. Mereka tidak pernah mengalami kehausan. Mereka tidak pernah mengalami yang kekurangan baju, saudara ya. Mereka makmur di dalam perjalanan itu, saudara, di padang gurun. Kenapa? Karena mereka berjalan bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, saudara, tapi kita ini tidak menutup mata bahwa kita ini hidup sedang berada di tengah padang gurun. Kita sedang hidup di tengah bahaya. Kita sedang hidup di tengah bangsa yang resesi, saudara ya. Mungkin beberapa saudara dan saya, kita juga pernah sempat mengalami resesi. Bahkan mungkin hari ini kita juga sempat mengalami sesuatu yang nggak baik, kekacauan, saudara. Kita sedang mengalami bahaya ya, dalam setiap kehidupan kita hari ini. Karena itu mari kita belajar bagaimana kita mengalami hidup resepsi ya di dalam penyertaan Tuhan. Ada sebuah ayat kita baca dulu dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Kalau saudara buka Alkitab, 2 Tawarik 7 14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ya, maaf, kita baca dari ayat 13 dulu, saudara ya. Ayat 13. Ini kondisi bangsa, negara, ya, bahkan dunia hari ini, persis apa yang ditulis dalam 2 Tawarik 7 ini, saudara. Ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara lihat, ayat 13 ini adalah gambaran dunia hari ini, saudara. Ya, tahun ini persis seperti yang ditulis di ayat 13. Dikatakan Tuhan sedang menutup langit. Apa itu menutup langit, saudara? Menutup langit itu berbicara tentang bagaimana kita ini berdoa, tapi seolah-olah nggak ada jawaban doa. Kita ini berseru kepada Tuhan, tapi seolah-olah bahwa doa kita ini mental. Selalu nggak pernah tembus, saudara. Sepertinya langit tertutup, saudara. Berkat seret. Nah, itu saudara ya. Sepertinya langit ini tertutup. Sepertinya surga sulit mencurahkan berkatnya, saudara. Dikatakan Tuhan sedang menutup langit. Dan yang kedua dikatakan tidak ada hujan. Artinya apa? Kering, saudara ya.
Bukan berarti ini musim hujan, saya tahu di Pati hujannya banyak saudara ya, kami pun di Blora juga sama. Bukan itu saudara, ini berbicara tentang kering. Berapa banyak bisnis keuangan hari-hari ini kering, resesi saudara ya. Dan ternyata bukan cuma bisnis keuangan yang resesi, hubungan rumah tangga juga sedang resesi, sedang kering saudara ya. Kerohanian kering, saudara. Hubungan orang tua dengan anak kering. Sukacita menjadi kering, saudara. Apapun sedang mengering hari ini, saudara. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan katakan, seperti belalang, aku sedang menyuruh belalang yang memakan habis hasil bumi. Apa itu belalang? Belalang bicara tentang virus, bakteri, ya, sama-sama hewan, binatang, saudara. Yang sedang menggerogoti kesehatan, sedang menggerogoti pikiran kita, menggerogoti sukacita kita, saudara. Dan hari ini belalang sepertinya belalang pelahap. Di mana-mana, saudara, terjadi yang namanya virus ini, saudara. COVID-19 ini, saudara. Nggak selesai COVID-19, terjadi gempa bumi, saudara. Nggak selesai gempa bumi, terjadi banjir, terjadi gunung meletus. Nggak, sepertinya bertubi-tubi, saudara. Ini sesuatu yang terjadi. Dan yang terakhir dikatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar. Saudara tahu sampar itu apa? Sampar bicara tentang kematian, saudara. Sebuah penyakit yang mematikan. Hari itu disebut penyakit sampar. Ya, hari ini kalau saudara lihat, ya, berapa banyak orang mati, saudara. Ya. Kami di Blora pun juga sama. Ya, di Facebook saya ini ikut berita online dari sekitar Blora, saudara ya. Setiap hari ada berita kematian. Baru kemarin 1 hari, saudara, di swab ya 100 orang dalam 1 hari. Itu aja yang dalam keadaan sakit dan terpaksa harus di swab. Sementara masih banyak yang nggak terdeteksi, saudara ya. Saudara lihat, sepertinya langit tertutup, sepertinya tidak ada hujan, kering, sepertinya belalang dan terjadi sampar. Ini keadaan dunia hari ini, saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena dosa manusia. Saya mau katakan, semua kutuk terjadi. Kematian, kekeringan, belalang, sakit penyakit terjadi karena segala dosa manusia. Karena itu coba saudara lihat, ya kembali tadi ya, di ayat 19 sampai 22. 2 Tawarik 7 ayat 19 sampai 22. Kenapa ini terjadi? Firman Tuhan katakan demikian, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketatapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, 20, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. 21, dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini, rumah ini bicara apa, saudara? Hidup kita ini, saudara. Rumah Tuhan. Ya. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Ya, saudara perhatikan, sampai kalau orang lewat melihat kehidupan manusia, kehidupan kita, mereka sampai keluar ada dalam pikiran, apa yang terjadi, apa yang dilakukan Tuhan, kok sampai Tuhan memberikan kengerian, apa yang dilakukan oleh rumah ini, bangsa ini. Ya. Ayat 22, maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Kita nanti baca ayat 14, saudara ya. Saudara perhatikan. Karena kejahatan manusia, karena banyak dari kita telah meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan dan kita menyembah ilah lain, saudara. Sehingga malapetaka itu datang, kengerian itu datang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara katakan, Pak, saya ini masih ke gereja kok, Pak. Saya ini masih dalam nama Yesus, ya. Atau kalau bahasa umumnya, Pak, saya ini masih haleluya, Pak. Saya nggak meninggalkan Tuhan, masih haleluya. Ya,
Kita mungkin masih haleluya, perkataan kita masih haleluya, saudara. Tapi berapa banyak sebenarnya hati kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Lebih hari-hari ini, ya, di masa yang susah ini, ya, mungkin nggak boleh ke gereja, kita takut ke gereja. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, wah beneran, gereja ditutup, dibatasi. Wah beneran, nggak bisa ke gereja. Pura-pura main gereja-gerejaan di rumah, ya. Seperti yang saya katakan, kita mungkin di rumah nyetel Facebook kita sambil tiduran, nggak dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Atau mungkin kita dalam keadaan sehat, teman kita ngajak, ayo kita ke gereja lagi. Kita mulai banyak alasan, takut corona lah, takut sakit lah, saya sudah nggak boleh sama anak saya. Dan saudara, saya mau katakan begini, kalau memang saudara dan saya kita punya halangan, memang tidak boleh diizinkan, memang nggak perlu ke gereja. Tapi apa yang saya katakan ini adalah tentang sikap hati kita, saudara. Tuhan itu, saya mau katakan, Tuhan itu selalu melihat hati, dia nggak melihat rupa, saudara. Makanya dia selalu menguji setiap hati kita. Dan bagaimana kita ini bisa lolos dari maut. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan, saudara. Ayat 14 tadi dikatakan. Bagaimana kita bisa terlepas dari sampar. Bagaimana kita bisa terlepas dari belalang. Bagaimana kita bisa mengalami kembali hujan berkat itu, saudara. Ayat 14, ya, lihat. Ada 4 hal yang malam ini saya mau sampaikan. Firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, berdoa dan mencari wajahku. Yang ketiga, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Keempat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara perhatikan, cepat saja saya katakan, waktu kita ini menjauh dari Tuhan, waktu hidup kita ini berbalik daripada Tuhan, maka yang terjadi adalah kutuk mengikuti hidup kita. Tapi waktu kita ini berbalik dan mengikuti Tuhan, mengikuti penyertaan Tuhan, maka yang terjadi adalah perlindungan, penyediaan, sukacita dan damai sejahtera, saudara. Ya. Seperti ayat 20-21 tadi dikatakan, di luar Tuhan hanya ada kutuk. Saya mau katakan, nggak ada berkat. Berkat hanya ada di dalam Tuhan. Sukacita, saudara mau cari sukacita, hanya di dalam Yesus, saudara. Amin, saudara. Bagaimana kunci kita mengalami sukacita, berkat, dan penyertaan Tuhan? Tadi yang dikatakan, yang pertama, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini bicara apa sih, saudara? Kita sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah umat yang ditebus, milik Tuhan. Kita ini adalah milik Yesus. Apa tanda sih kita ini milik Yesus? Apakah tanda dari saya ini kalau saya ini milik Yesus, saudara? Banyak kita cuman pakai kalung salib gitu, saudara, ya, untuk menandakan kita ini orang Kristen. Kita ini milik Yesus. Lah kalau kurang besar nanti saudara buat salib yang lebih besar, nanti gandul-gandul gitu, saudara, ya. Untuk menandakan saudara orang Kristen. Tapi apakah itu milik Yesus? Enggak, saudara. Ternyata firman Tuhan katakan, yang menjadi tanda bahwa kita milik Yesus adalah ada meterai darah Yesus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya perjamuan kudus itu penting, saudara. Saya setiap hari selalu menghimbau kepada jemaat pengurus gereja, bahkan saya sendiri, anak-anak keluarga, ayo setiap hari, begitu ada kesempatan saya kumpul dengan keluarga, lakukan perjamuan kudus, saudara. Kenapa perjamuan kudus? Itu bukan ritualnya. Tapi perjamuan kudus berbicara tentang mengingatkan siapa kita. Kita orang yang berdosa. Kita orang yang terkutuk. Tapi waktu perjamuan kudus mengingatkan saya ini sudah ditebus. Saya ini tidak terkutuk. Saya diberkati. Saya diselamatkan. Saya milik Yesus. Saya harus meninggalkan dosa saya yang kotor. Saya sudah dibersihkan. Saya sudah nggak boleh main yang kotor-kotor. Itu loh, saudara. Perjamuan kudus mengingatkan kita.
Bahwa kita bukan lagi milik dosa, bukan lagi milik iblis. Kita adalah milik Kristus. Amin, saudara. Ini yang syarat pertama. Kalau selama kita nggak sadar bahwa kita ini milik Kristus, maka apa yang terjadi? Kita adalah milik iblis. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Ya. Galatia 5 ayat 24. Yuk, buka. Galatia 5 ayat 24, saudara. Galatia 5 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan, ya kalau saudara bawa, buka Alkitab, baca sama-sama ya. Mungkin saya nggak dengar saudara ya, tapi saudara bisa dengar saya. Galatia 5 ayat 24. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara lihat. Bahwa tanda kita milik Kristus bukan karena salib yang besar. Bukan karena perkataan mulut kita haleluya, haleluya. Bukan karena setiap minggu kita ke gereja atau enggak, saudara. Bukan. Tapi yang pertama, yang utama, tanda bahwa kita milik Kristus adalah kita menyalibkan daging kita. Boleh pakai kalung salib, boleh saudara ya, boleh. Saudara kasih mobil saudara tanda stiker salib, boleh. Atau kadang-kadang kalung salibnya ditaruh di mobil saudara, boleh, nggak apa-apa. Tapi itu tidak membuat kita jadi orang Kristen, tidak membuat kita ini jadi milik Tuhan. Tanda pertama dan utama kita milik Tuhan adalah kita menyalibkan kedagingan kita. Apa artinya menyalibkan kedagingan? Kita tahu apa perbuatan daging, saudara? Perbuatan daging itu adalah keinginan dosa. Hawa nafsu manusia, keinginan daging, saudara. Iri hati, perselisihan, ya, cemburu, kejahatan, percabulan, kenajisan. Ya. Firman Tuhan apa? Salibkan semuanya. Artinya bunuh. Nggak enak memang. Sakit memang. Tapi inilah kekristenan. Selama kita nggak mati, daging kita nggak mati, roh kita nggak hidup, saudara. Sama seperti gambaran Kristus. Selama Yesus nggak mati, kita nggak diselamatkan. Selama dagingnya Yesus, kedagingannya manusia, tubuh manusianya Yesus nggak mati, disalibkan. Kita sampai hari ini nggak ada yang bisa selamat masuk surga, saudara. Percayalah. Saudara mau berdoa 1000 jam sehari, ya luar biasa saudara ya. Nggak ada yang masuk surga. Tapi karena Yesus telah mati di atas kayu salib, saudara. Kita diselamatkan. Dan tanda kalau kita diselamatkan, kita pun juga sama. Mematikan kedagingan kita. Meninggalkan dunia kita. Meninggalkan dosa lama kita. Dan kita mulai mengikuti Yesus. Saudara, saya ini bukan tipe orang yang suka pakai seragam, ya. Tapi satu waktu saya ini diberi kain batik sama teman saya. Kain batik ini banyak sekolah, saudara ya, 5 potong. Saya bilang, loh, saya ini nggak gendut. Saya ini cuma dikasih 1,5 meter aja, sudah lebih dari cukup. 2 meter lah, itu cukup buat saya bikin batik. Lalu bilang, enggak, kamu bikin, kamu sekeluarga. Ini kainnya. Nah, itu batiknya khusus, saudara. Ya, dibuat, dicetak khusus. Memang buat keluarga saya, keluarga kami, saudara. Artinya apa, saudara? One day, satu hari, kalau kami seragaman batik seperti ini, contohnya, saudara ya. Saudara lihat anak saya, orang lain, anak kecil, pakai batik seperti ini. Tandanya bahwa dia anak saya, saudara. Saudara bisa nangkap ya. Kalau ada seorang wanita, cantik gitu ya, rambutnya agak pirang, pakai batik sama seperti saya, kembaran, artinya dia istri saya, punya saya. Kalau ada anak laki-laki yang pakai baju seperti ini, ya, di tengah kerumunan pesta, artinya dia milik saya. Lah sama kita dengan Yesus. Apa arti kita milik Yesus? Kalau kita pakai jubah yang sama yang Yesus pakai, jubah kebenaran,
Kalau kita masih pakai jubahnya gembel, jubahnya pengemis, yang suka makan sampah, saudara ya, suka ngambil sampah, korek-korek sampah, korek-korek dosa, saudara, yang makan dosa, menikmati dosa, comberan, saudara. Orang nggak akan percaya bahwa saudara milik Tuhan, milik Raja di atas segala raja. Saudara bisa menangkap firman ini, saudara? Artinya begini, perlu kita membuktikan bahwa kita milik Kristus. Perlu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini milikmu Tuhan. Tuhan bilang, apa buktinya? Buktinya aku sudah mau tebus ke Tuhan. Bukti yang kedua, aku meninggalkan jubah lamaku, meninggalkan dosaku. Kita meninggalkan, kita menyalipkan kedagingan kita. Dan kita hidup menurut kebenaran. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita mengalami pemulihan di tengah resesi seperti ini. Yang kedua dikatakan, dan umatku yang menjadi milikku, dikatakan yang kedua, merendahkan diri. Merendahkan diri ini apa? Baca Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Firman Tuhan bilang begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Merendahkan diri artinya begini, saudara. Bahwa kita ini punya hati yang taat. Punya roh yang taat, yang nurut sama Tuhan. Hati yang lembut. Artinya begini, memiliki hati yang lembut pada saat kita ini ditegur oleh pemimpin. Kalau kita salah, kita ditegur. Ya. Kita nggak emosi, tapi kita koreksi diri kita. Perhatikan, kalau ditegur sama pemimpin, bahkan mungkin ditegur oleh gembala FA saudara, kalau karena kita salah, mungkin kita ditegur sama pasangan kita karena kita salah. Mungkin bahkan ditegur oleh teman kita, anak kita, mungkin karena kita melakukan kesalahan, dosa. Saya mau katakan, ayo miliki hati yang bisa ditegur. Miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab selama kita masih sombong, kita keras, kita nggak mau dibentuk, kita nggak akan mengalami keselamatan, saudara. Berapa banyak seringkali kita ini masuk di dalam ujian dan pencobaan. Kenapa? Saya mau katakan, ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan tidak membuat kita ini mati, saudara. Sekali lagi, ujian dan pencobaan bagi anak Tuhan bukan untuk mematikan, bukan untuk kebinasaan, tapi adalah untuk membuat kita ini semakin rendah hati. Bisa dibentuk sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara perhatikan bagaimana Yesus memberi ilustrasi. Ada dua orang, yang satu membangun di atas batu karang, yang satu membangun di atas pasir. Ya, saudara. Sama-sama hari itu mereka mengalami hujan, mereka mengalami badai. Sama-sama mereka mengalami yang namanya banjir, badai, hujan lebat. Tapi apa yang terjadi? Orang yang membangun di atas pasir hancur binasa. Tapi orang yang membangun di atas batu karang yang teguh, di atas kebenaran firman, kata-kata apa? Dia boleh bersuka cita karena apa yang dia bangun adalah kebenaran, dan kebenaran tidak akan pernah runtuh. Artinya apa? Bahwa badai pencobaan itu memang Tuhan izinkan untuk mengoreksi hati kita, supaya kita lihat, oh iya, selama ini kehidupanku itu salah. Selama apa yang aku lakukan ini salah, dosa di hadapan Tuhan, dosa di hadapan manusia, dosa di hadapan pemimpin, mungkin itu dosa di hadapan pasangan kita, keluarga kita. Ayo bertobat. Kadang-kadang Tuhan izinkan pencobaan itu datang, supaya kita bisa melihat kehidupan kita. Tapi bagi orang benar, pencobaan itu adalah sebuah sukacita, karena untuk membuktikan bahwa dia semakin kuat di tengah pencobaan. Amin, saudara. Kita perlu rendah hati.
Kita perlu memiliki hati yang lembut. Saya percaya bahwa jemaat di Pati adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut dan roh yang taat. Amin, saudara. Sehingga anytime Tuhan bicara, nak, kamu salah, nak. Nggak boleh gini, nak. Kita punya respon begini. Ya Tuhan, ubah hatiku Tuhan, ya, ubah hatiku. Mungkin pemimpin saudara menegur, jangan begitu, itu nggak baik. Kamu harus bisa menghormati suamimu. Kamu bisa mengasihi istrimu. Tapi respon yang benar adalah, wah terima kasih ya, saya sudah ditegur. Untung kok Tuhan ngomong sama kamu, dan saya bersyukur punya sahabat seperti kamu. Ya, itu memiliki kerendahan hati, saudara. Hatinya bisa dibentuk, gampang dibentuk. Sehingga anytime kita bisa dibentuk, Tuhan siap mencurahkan berkat-Nya. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang ketiga, siapa orang yang akan dipulihkan? Yang ketiga adalah orang yang berdoa dan mencari wajah Tuhan. Saudara. Saya gambarkan begini, berdoa itu bukan liturgi ya, saya mau katakan, berdoa itu bukan liturgi. Dan bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang membosankan, bukan. Tapi, doa akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita ini sadar bahwa kita ini yang tadi yang pertama, kita ini milik Allah. Kita ini anak Allah, anak kesayangan Bapa. Saya beri contoh begini, saudara. Anak yang baik, ya, anak yang sayang sama orang tuanya, akan selalu mencari wajah orang tuanya. Dan pinginnya ngobrol sama papa mamanya. Betul nggak, saudara? Betul ya? Saudara yang punya anak, tentu saudara tahu apa yang saya maksud. Tapi begitu juga saudara, waktu saudara punya orang tua. Saya ini sebenarnya sering pergi ke luar kota, saudara ya. Terlebih waktu sejak saya dan istri melayani saudara di Pati, saudara ya. Tahun lalu bisa seminggu 2 kali, hari Kamis dan hari Minggu. Bahkan kadang-kadang bisa saya sempat nginep beberapa hari di Pati, saudara ya. Tapi anak saya selalu tanya, Papa kapan pulang? Ma kapan ma pulang? Sudah sampai mana? Berapa hari kok pergi? Loh kenapa saudara? Karena anak saya pingin ketemu saya. Pingin ngobrol. Pingin seneng guyon saudara. Karena setiap hari kalau saya makan, saya selalu ngajak mereka makan bersama-sama. Ngobrol, guyon saudara ya. Saling goda satu dengan yang lain, saudara ya. Itu bagi saya dan anak-anak saya, kami menikmati, saudara. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, tentu kerinduan hati kita, pingin ketemu Tuhan. Pingin ngobrol sama Tuhan. Doa itu bukan kewajiban, bukan. Tapi doa itu adalah sebuah privilege. Saudara, apa ya? Privilege itu apa ya? Kehormatan, kesempatan yang baik, hadiah yang terbaik. Kita bisa ngobrol sama Tuhan sebagai Bapak kita. Betul saudara ya? Apa saudara pernah nggak ngalami kehilangan orang tua? Mungkin orang tua yang berpisah, orang tua yang meninggal dunia. Saya percaya saudara mesti kangen. Pingin kangen ngobrol lagi. Pingin teringat masa lalu, bagaimana dulu saya diajak papa mama saya pergi makan bareng, meskipun makannya cuma sederhana, ya nasi goreng di pinggir jalan, ya mungkin belum punya mobil, nggak naik mobil, cuma naik sepeda, ngontel naik sepeda, tapi digonceng oleh bapaknya, saudara. Lah seperti itu, saudara, ngobrol, ketemu papanya, ketemu orang tuanya. Lah kekristenan yang benar seperti ini, saudara. Doa bukan lagi program gereja. Doa bukan lagi sebuah himbauan, ayo berdoa, enggak saudara. Kalau kita sadar kita ini anak Tuhan, tentu otomatis akan keluar sebuah kerinduan. Aku ingin ketemu sama Bapak. Aku ingin ngobrol. Aku ingin cari wajah Tuhan. Makanya saya selalu berdoa buat saudara semua, para pengurus, para jemaat. Supaya saudara sadar bahwa saudara ini adalah milik Tuhan.
saudara dan saya adalah anak kesayangan. Dia Bapak, dia rindu ketemu kita. Dia ngobrol ketemu kita, mencari wajah kita. Dan begitu juga, saya berdoa supaya selesai saya menyampaikan firman kebenaran ini, ada mulai benih kerinduan mencari Bapa, saudara. Kalau kita anak yang baik, kita akan rindu mencari Bapak kita, orang tua kita. Anak saya akan selalu cari saya, saudara. Pingin ketemu saya. Kadang-kadang kalau beberapa hari saya pergi gitu ya, video call, saudara ya. Saya kemarin di rumah sakit 2 minggu, saudara ya. Hampir setiap hari kalau bisa minta video call. Tapi karena fisik saya nggak kuat, saudara. Mamanya bilang, belum bisa, Papa belum bisa. Tapi mereka pingin sekali, saudara. Begitu fisik saya kuat di hari yang kelima, saudara. Langsung saya video call. Langsung mereka semua kumpul, saudara. Ya, di rumah, saudara. Saya di rumah sakit. Video call, ngobrol, seneng. Meskipun saya nggak ngomong, waduh mereka senangnya luar biasa, saudara. Ya, saya video call orang tua saya, mereka juga seneng ketemu saya. Kenapa? Karena kita keluarga. Saya anak kesayangan dari papa mama saya. Saya punya anak-anak saya seneng karena saya papanya, saudara. Bersuka cita ketemu saudara. Ngobrol sama Tuhan. Ayo, saya berdoa supaya setiap saudara saya ini punya keinginan ngobrol sama Bapak kita. Amin. Anak tetangga saya nggak pernah cari saya, saudara ya. Nggak pernah rindu kepingin ketemu saya. Ya, anak tetangga saya di sebelah rumah ini murid saya di sekolah, saudara ya. Saya kepala sekolahnya. Sekalipun dia sering ketemu saya, dia nggak pernah pingin ketemu saya, saudara. Karena saya bukan bapaknya, saudara. Begitu juga sebaliknya, saudara ya. Meskipun dia lucu, gemesin ini anak, saudara ya. Karena sejak umur 3 tahun TK sekolah ada di rumah saya sampai dia besar, saudara. Saya nggak pernah pingin ketemu, saudara ya, sampai hari ini, saudara. Karena bukan anak saya, saudara. Tapi berbeda dengan anak-anak. Dia rindu ketemu bapaknya, rindu ketemu orang tuanya. Yang terakhir, bagaimana Tuhan bisa memulihkan keadaan kehidupan kita? Tuhan bilang, berbalik dari jalan yang salah. Saudara ngerti, berbalik. Dan meninggalkan, saudara. Jika hari ini kita sedang berjalan di arah jalan yang salah, kita sadar, ini dosa. Tapi aku nggak bisa lepas. Ini salah. Saya mau katakan, ayo kita berbalik. Hari ini kita berbalik. Supaya pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya, waktu kita jalan yang salah, Roh Kudus itu sudah memberi tanda sebenarnya. Apa? Yang pertama, nurani kita, saudara. Nurani itu diberikan. Sejak bayi, anak itu sejak kecil, anak itu sebenarnya sudah tahu. Ini benar, ini enggak. Ini salah, enggak. Kenapa? Dari nuraninya, saudara. Terlebih kita, anak Tuhan yang punya Roh Kudus. Roh Kudus tentu akan bicara. Nah, ini salah. Kalau kamu pakai uang temenmu, kamu nggak mengembalikan, ini salah. Kembalikan dia. Kalau kamu berbohong sama orang tuamu untuk sebuah agendamu, membohongi orang lain, menipu orang lain, ini salah. Roh Kudus itu bicara. Tapi kalau kita menolak apa yang dikatakan Roh Kudus, nggak apa-apa aku nipu terus. Percayalah, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Roh Kudus akan pergi. Dan hati nurani ini kadang-kadang sudah bisa jadi tumpul, saudara. Berapa banyak perselingkuhan itu terus terjadi? Karena nurani kita sudah tumpul. Karena kita menolak ditegur. Berapa banyak penipuan terjadi, saudara. Karena nurani kita sudah tumpul, saudara. Makanya selama kita nggak berbalik, percayalah, selama kita terus di jalan yang salah, kutuk itu akan semakin lama semakin besar. Itu seperti efek bola salju. Ya, bola salju itu, saudara ya, itu kalau dari atas gunung, itu cuman kecil, sebakso ini. Tapi kalau itu turun terus, turun ke bawah, oh itu sudah menjadi gunung yang besar, dan itu akan mematikan banyak manusia.
Itu yang disebut dengan longsor, efek bola salju. Saudara. Selama dosa itu mungkin masih kecil, ayo tinggalkan. Di dalam nama Yesus saya mau katakan, tinggalkan. Jangan sampai itu menggelinding dan menjadi besar. Sehingga kita nggak bisa keluar dan akhirnya kita mati di dalam. Banyak orang itu diajak bertobat, nggak mau. Kenapa? Karena takut. Betul saudara ya? Ayo ke gereja, bertobat. Bahkan Roh Kudus ngomong, ayo bertobat. Kita takut. Kalau Tuhan marah, saya mau katakan salah. Justru kalau kita nggak bertobat, kita nggak berbalik, kutuk itu akan menyerang dan mematikan hidup kita. Tapi waktu kita bertobat, berbalik, dan datang kepada kebenaran, datang kepada Tuhan, berkat itu turun. Kutuk itu akan pergi. Dan bahkan tidak berani menyentuh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Saya nggak tahu setiap saudara punya pergumulan apa hari ini. Mungkin ada saudara yang punya pergumulan ikatan dengan roh seksual, kenajisan di dalam pikiran dan perbuatan. Mungkin beberapa kita masih terikat dengan rokok. Mungkin kan, Pak, rokok itu apa dosa nggak ada? Bukan masalah dosa nggak dosa. Semua yang merusak tubuh bait Allah adalah dosa. Udah, itu aja. Mau rokok, mau minum, mau mabuk, mau judi, semua yang merusak otak, merusak tubuh bait Allah kita, manusia tubuh ini, itu dosa. Ayo tinggalkan. Mungkin dosa apa? Ikatan apa? Perselingkuhan, perselisihan. Tinggalkan. Mungkin hari ini kita sedang terikat. Saya nggak bisa, Pak. Saya sudah tahu ini salah, saya nggak bisa lepas. Saya mau katakan, minta darah Yesus untuk melepaskan. Sebab bangsa Israel tidak akan keluar dari Mesir selama 400 tahun. Selama mereka nggak ada tanda darah di dalam hidupnya. Saya tahu, malam itu mereka membuat perjamuan kudus. Anak domba disembelih. Dan firman Tuhan bilang apa? Setiap ambang pintu rumah yang tidak ada tanda darahnya. Ambang pintu itu bicara apa? Tentang pikiran. Kalau menurut saya ini tentang pikiran. Selama pikiran kita nggak ditebus, nggak menyerang kepada Tuhan, biarlah darahmu Tuhan menguatkan aku. Darahmu membebaskan aku Tuhan. Selama kita nggak meminta kuasa darah Yesus, kita nggak akan pernah lepas. Kita tetap masih menjadi budak dosa, saudara. Amin, saudara. Minggu depan, ayo kita ke gereja. Kalau saudara mungkin belum bisa ke gereja, saudara masih di rumah, kita akan melakukan perjamuan kudus di minggu pertama, saudara. Ya, perjamuan kudus sekali lagi bukan ritual, tapi itu ada kuasa di dalamnya. Yang terakhir, saudara, Keluaran 22 ayat pertama. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Bisa main dengan lembut. Setelah itu satu ayat ini, setelah itu kita akan berdoa. Keluaran 22 ayat yang pertama, saudara. Ini janji Tuhan tentang pemulihan. Ini luar biasa. Saya dapat ayat ini, wah saya itu sampai heran ya. Saudara perhatikan ya. Keluaran 22 ayat yang pertama. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Sudah perhatikan. Bila seseorang, ini hukum Taurat ya, hukum Tuhan, kerajaan surga bilang ini. Kalau ada orang mencuri lembumu 1, maka dia harus menggantinya dengan 5. Kalau ada orang yang mencuri lembumu 4, 1 harus menggantinya dengan 4. Artinya begini, saudara. Dosa yang mencuri siapa? Iblis. Iblis itu mencuri, kerjaannya mencuri. Ya, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Karena dosa, kita ini nggak punya perlindungan. Sehingga apa yang, karena nggak ada perlindungan, maka iblis itu bisa ambil dalam hidup kita. Ya, kesehatan kita diambil, dicuri oleh iblis, bahkan dibunuh. Makanya sakit-sakitan terus. Ekonomi kita dicuri sama iblis, karena kita meninggalkan Tuhan, nggak ada perlindungan darah Yesus. Diambil uang kita, bisnis kita, perekonomian kita,
Kebahagiaan kita diambil karena kita izinkan iblis itu ada, dosa itu ada. Sehingga itu yang dicuri, saudara. Perceraian, perpisahan, ya. Sakit hati nggak selesai-selesai, saudara. Amarah nggak selesai-selesai. Tapi lihat, kalau kita mengalami pemulihan dari Tuhan, Tuhan bilang apa? Kalau itu hilang satu, Tuhan akan kembalikan 5 kali lipat. Luar biasa nggak kata pemulihan? Berapa banyak saudara rindu mau dipulihkan Tuhan malam hari? Boleh angkat tangan saudara. Amin. Amin. Saya nggak tahu apa yang hilang dalam hidup. Mungkin karena kesalahan, mungkin karena dosa, mungkin karena kita salah jalan. Saya juga pernah ngalami, saudara. Hubungan keluarga, rumah tangga yang hancur gak karu-karuan. Hampir binasa hari itu. Siapa yang salah? Saya bertobat. Saya mengaku salah, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan, ini salahku. Bertahun-tahun aku lakukan ini. Saya nggak mengasihi, nggak menghormati pasangan saya. Saya nggak mengasihi, menghormati anak-anak saya. Saya tanamkan kekerasan, saya tanamkan sesuatu yang nggak benar. Saya jadi pria, jadi seorang suami yang nggak benar di hadapan Tuhan. Saya bertobat. Dan hari ini, apa yang Tuhan pulihkan? 5 kali lipat, saudara. Berkat itu 5 kali lipat Tuhan pulihkan. Saya nggak ngajak saudara, tertarik dengan berkat-berkat. No. Tapi malam hari ini, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat. Akui segala dosa saudara. Dan miliki kerinduan untuk berbalik. Minta sama Tuhan, kasih karunia. Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Untuk kita punya kesanggupan. Bertobat. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Saya minta worship leader bisa pujikan sejauh timur dari barat. Yes, Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranmu. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lepaskan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa, biar musik main dengan lembut. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Bolehkah saudara mengangkat tangan saudara dan menaruh satu tangan di hati saudara, di dada saudara. Kata Tuhan, ini aku anakmu Tuhan. Aku mau datang lagi kepada Tuhan sebagai Bapa. Berikan pertolonganmu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tolong anakmu ini Tuhan. Kalau anakmu telah meninggalkan Tuhan begitu jauh, begitu dalam, aku mau berbalik Tuhan.
Biarlah tangan-Mu Tuhan menggapai tangan kami yang terangkat ini Tuhan. Tanganku terangkat ini Tuhan. Gandeng kembali Tuhan. Tuntun kembali Tuhan ke jalan Tuhan yang benar. Bawa Tuhan. Bahkan kalau perlu gendong Tuhan anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hati yang lembut. Berikan roh yang taat. Supaya kami ini bisa hidup sesuai firman-Mu. Memiliki hati yang dibentuk. Anytime kalau Tuhan katakan itu salah, mungkin dari melalui pemimpin pasangan kami, anak-anak kami, teman sahabat kami. Supaya kami ini memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, pulihkan kembali. Ora pasyaka marala malala masyaka marala masyaka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan Engkau yang memulihkan kembali Tuhan. Semua yang terhilang, tahun-tahun yang hilang, kebaikan-kebaikan yang terhilang, sukacita yang terhilang, yang dicuri oleh iblis, damai sejahtera yang terhilang, yang ada di dalam pekerjaan, bisnis, bahkan ada di dalam rumah tangga, keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menggantikannya Tuhan, bahkan mengembalikan 5 kali lipat Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hai iblis, setan, bahwa semua anak-anak-Mu di tempat ini, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, semua adalah milik Kristus. Engkau tidak berhak menyentuh, bahkan mengambil apapun yang bukan yang daripada milik-Mu. Semua adalah milik Tuhan yang diberikan kepada setiap anak-anak yang dikasih. Dan aku mau katakan kepada iblis pencuri yang jahat, kembalikan 5 kali lipat, kembalikan 5 kali lipat. Sebab ada pertobatan-pertobatan malam hari ini. Terdengar hati yang bertobat, mulut yang mengaku pertobatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memulihkan kembali gereja-Mu ini Tuhan. Engkau memulihkan kembali Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus engkau baik, Tuhan Yesus engkau dahsyat. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu tim multimedia supaya saya bisa melayani dari jarak jauh, dan terima kasih buat sekali lagi buat hamba yang sudah melayani. Saya serahkan kembali ke Bu Darsi untuk bisa memimpin ibadah selanjutnya, bahkan penutupan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Lambaikan tangan, haleluya, haleluya. Tuhan, oh saudara, puji Tuhan, kalau sore malam hari ini saudara bisa hadir beribadah ya di tempat ini. Ya. Jangan takut saudara, jangan takut. Yang penting kita tetap lakukan protokoler kesehatan. Amin. Ya, nyawa kita milik Tuhan. Ya toh? Kalau belum saatnya meninggal, belum saudara. Ya, belum saatnya walaupun sakit, karena durung wayahe Tuhan panggil kita pulang. Tidak akan pernah, saudara. Amin. Ya, jangan takut. Mari sebelumnya kita berdoa. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu Gembala FA supaya memberi undangan kembali ya. Besok hari Minggu kita akan mengadakan di tempat ini perjamuan kudus. Ya. Hari-hari ini saudaraku ya, seluruh dunia pandemi. Kita butuh darah Kristus, tubuh Kristus. Itu adalah benteng ya, perlindungan yang dahsyat. Amin. Ya, saudara. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu Gembala untuk mengumumkan kembali di FA ya, untuk supaya besok hari Minggu mereka bisa hadir di tempat ini. Ya, inilah yang menjadi kerinduan kami secara pribadi, saudara. Ya, sudah lama kita tidak pernah datang di
gereja. Kalau hari ini, kemarin kita sudah ada ibadah lagi, itu sesuatu anugerah besar bagi kami untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Ya, saudara, untuk minggu depan kita hadir lagi di tempat ini. FA tetap berjalan, amin. Walaupun lewat virtual, FA harus tetap diadakan, ya. Seperti di FA kami, ya Ibu Grace itu selalu ya mengadakan virtual, walaupun bukan Zoom, tapi kalau pas pujian kita juga pujian sama-sama. Ya, ada yang pimpin pujian, ada yang firman, seperti itu. Amin, saudara. Sanggup? Siap? Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita. Kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong, namun kita membawa berkat, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Allah yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang di rumah-Mu Tuhan, bukan dengan tangan hampa, namun kami, haleluya, membawa sebagian berkat yang daripada-Mu. Siapakah kami Tuhan yang dapat memberikan kepadamu? Bukankah ini semua asalnya daripada-Mu? Kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan syukur, persembahan apapun Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada kami. Namun Engkau Allah yang selalu suka memberkati setiap kami. Haleluya. Demikian Tuhan bagi mereka yang saat ini membawa 1/10 milik Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau janji-janji-Mu Tuhan, Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Oh mereka yang setia mengembalikan perpuluhan. Kata Tuhan, tingkap-tingkap langit dibukakan. Semua berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Bahkan segala belalang, pelahap, pengerek, pindahan, semua dihardik oleh Tuhan dari kehidupan kami. Bahkan sakit penyakit apapun, virus terlepas dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini ke atas tangan kuasa-Mu. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan buat hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami juga bersyukur, haleluya, atas firman-Mu sore hari ini Tuhan, menjadi kekuatan Tuhan. Bahkan menjadi tuntunan hidup kami. Oh selama kami mengikut Kristus, haleluya. Kami juga berdoa buat Pak Lukas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati Pak Lukas Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, kesehatannya, istri dan anak-anaknya. Dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, Engkau juga yang menjadikan mereka berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pemain musik semuanya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau pakai mereka, talenta mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga memberkati singer song leader yang saat ini melayani Tuhan. Engkau juga memberkati mereka. Oh usaha kesehatan mereka diberkati. Oh Tuhan Engkau memberkati. Oh talentanya lebih hari lebih dahsyat lagi Kau pakai hari-hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini juga Engkau yang memberkati. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami pulang berbeda saat kami datang Tuhan. Karena kami pulang membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari saudaraku angkat tangan kita. Tanda setuju kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Diberkatilah lumbung-lumbung kami, diberkatilah suami, istri,
anak-anak kami. Diberkatilah kesehatan kami. Oh Tuhan Yesus, bahkan secara rohani Tuhan, kasih sukacita, damai sejahtera, kebajikan, kemurahan Tuhan. Oh Tuhan selalu mengikuti hidup kami. Oh melimpah atas kehidupan kami. Dari saat ini sampai Tuhan datang menjemput kami. Dan nama kami ditulis di buku kehidupan. Kami terima berkat-Mu yang terbaik hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Hanya Kau Tuhan.